dosa yang levelnya di atas riba dan zina. Hati-hati dengan dosa ini, diremehkan tapi jauh lebih besar dari zina dan riba. Sebelum kita membahas dosa yang dimaksud, sedikit tentang zina dan riba. Zina adalah salah satu dosa besar yang dapat mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Zina adalah perbuatan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Adapun hukuman bagi pelaku zina adalah cambuk sebanyak 100 kali, atau dirajam sampai mati, tergantung pada kondisi pelakunya. Dosa zina memiliki banyak dampak negatif, baik bagi pelakunya maupun masyarakat. Bagi pelakunya, zina dapat merusak akhlak, menurunkan harga diri, dan menimbulkan penyakit. Bagi masyarakat, zina dapat menimbulkan keresahan, perceraian, dan pergaulan bebas. Riba adalah salah satu dosa besar yang sangat dilarang oleh Allah dalam Islam. Dalam ajaran Islam, riba merujuk pada praktik pemberian atau penerimaan bunga atau keuntungan tambahan atas pinjaman uang. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan, kejujuran, dan keberkahan. Riba memiliki 73 tingkatan dosa, dan yang paling rendah level dosanya adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya. Zina itu dosa besar, sedang jika zina dengan ibu kandung sendiri, kira-kira seberapa besar dosanya? Nauzubillah. Itu level terendah dari dosa riba. Sedang level tertinggi dari dosa riba adalah dosa yang sangat diremehkan banyak orang. Dosa yang seakan-akan sudah menjadi konsumsi keseharian orang-orang, baik sadar ataupun tanpa sadar. Level dosa tertinggi dari riba adalah setara dengan menghancurkan kehormatan saudara muslimnya sendiri. Menghancurkan kehormatan saudara muslim, sama dengan menjatuhkan kehormatannya, yaitu dengan menceritakan kejelekan-kejelekan yang ada pada saudara muslim tersebut. Menceritakan kejelekan-kejelekan orang lain disebut ghibah. Ghibah dosanya ternyata melebihi dari orang yang melakukan zina dengan ibu kandungnya sendiri. Jika ada orang yang melakukan zina, pasti akan sangat terhina dan malu di masyarakat. Pelaku zina akan dikucilkan atau diasingkan oleh masyarakat. Namun, alangkah aneh ketika ada orang yang sedang menceritakan keburukan orang lain atau bergunjing, dianggap biasa dan wajar. Bahkan bisa jadi malah ikut-ikutan bergunjing. Bergunjing atau ghibah dianggap hal yang biasa, dianggap enteng, sangat diremehkan. Di samping level dosa ghibah sangat mengerikan, orang yang berghibah, maka pahalanya akan dikuras dan diberikan kepada yang sedang digibahi. Amat sayang sekali, pahala yang dikumpulkan dengan susah payah, seketika itu habis, gara-gara cerita keburukan orang lain. Melakukan maksiat sudah pasti dapat dosa, sedang beramal atau ibadah belum tentu diterima. Dan sekalinya diterima, pahalanya berpindah ke orang lain gara-gara ghibah. Ada yang beralasan bahwa kejelekan orang lain itu memang benar adanya. Memang itulah ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Jika tidak benar kejelekan yang diceritakan, maka itu namanya fitnah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, tahukah kamu, apakah ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Beliau berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah menggunjingnya. Dan apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah membuat-buat kebohongan terhadapnya.